Pagi, saudaraku, selamat pagi dan saya percaya Tuhan memberkati kalian semua. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa konsep hidup berkelimpahan? Kalau saya berbicara tentang hidup berkelimpahan, itu di gambaranmu yang langsung lewat itu apa, saudaraku? Coba jujur ya, Anda sebutkan sendiri dalam hati kalian masing-masing. Mungkin gambarannya hidup berkelimpahan itu seakan-akan kita sedang tiduran di sebuah gudang yang isinya penuh dengan duit, atau harta karun dengan emas, koin emas, seperti kalau dulu itu kartun-kartun zaman dulu itu ya. Tokoh kartunnya sedang tiduran di sebuah gudang yang isinya tumpukan uang koin emas ya, gitu ya. Hidup berkelimpahan. Mungkin ada lagi yang kalau saya ngomong hidup berkelimpahan, itu mungkin langsung di kepalanya keluar saldo buku tabungan itu dengan digit yang banyak gitu ya. Bisa ya. Atau apapun lah. Hidup yang parlente ya. Sepatunya tok-tok pakai jas, wangi, turun naik mobil mewah gitu ya. Rumahnya kayak sinetron, ada tamannya muter begitu mungkin. Mobilnya muter dulu. Mungkin loh, saya nggak tahu ya, tapi setiap kita punya gambaran hidup berkelimpahan. Saya juga begitu dulu, saudaraku, sama. Nggak salah kok, tapi sekarang jadi salah kalau saya sudah mengerti kebenaran, masih mikirnya begitu. Karena pada dasarnya, saudaraku, dengerin ya, hidup berkelimpahan itu adalah hidup dalam kebahagiaan yang berkualitas tinggi ketika seseorang ada di dalam persekutuan dengan Allah. Aduh, lemes gak saudaraku dengar begini? Aduh, kok beda sama hidup berkelimpahan yang saya maksud? Aduh, Stephen Lim. Mungkin gitu ya, ada kalian yang mikirnya begitu langsung ya. Ya, tapi bersyukurlah kalau Anda putus asa dengan dunia yang saya sampaikan ini ya, karena begini saudaraku, jalan satu-satunya untuk hidup di dalam kelimpahan ini hanyalah Tuhan Yesus. Hidup yang berkelimpahan yang dijanjikan oleh Tuhan di dalam firman-Nya, yaitu dalam Yohanes 10 ayat 10, hanya dimiliki oleh orang yang hidup sesuai dengan kehendak Allah. Tuhan Yesus berkata begini, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu Yohanes 14 ayat ke-6. Kata datang ini menggunakan kalimat erchomai dalam bahasa aslinya, erchomai, yang bukan saja artinya datang menghampiri, bukan loh, tetapi juga lebih pada kompleksnya begini, bersama-sama dalam satu tujuan. Kata erchomai menunjukkan bahwa datang kepada Bapa berarti kebersamaan dengan Bapa di dalam persekutuan pribadi yang indah. Makanya pengertian datang dalam teks ini, erchomai ini, tidak boleh diartikan sekedar masuk surga seperti yang dipahami banyak orang. Datang kepada Bapa itu mempunyai pengertian yang deep, yang dalam. Amin ya saudaraku ya. Banyak orang Kristen terjebak di dalam pengertian dangkal memahami kata datang kepada Bapa. Karena pengertian datang kepada Bapa itu bisa dipahami dengan benar kalau kita menghubungkan dengan pengertian keselamatan secara benar. Keselamatan bukan hanya membuat orang percaya diperkenankan enter atau memasuki surga, melainkan juga dipermuliakan bersama dengan Tuhan Yesus dalam kerajaan Tuhan Yesus. Saudaraku, untuk dipermuliakan, seseorang harus punya kualitas hidup yang tinggi di atas rata-rata. Kemarin saya bahas tentang moral umum. Hidup kita harus hidup yang punya kualitas tinggi di atas moral umum rata-rata manusia. Orang percaya bukan hanya menjadi anggota masyarakat di kerajaan surga, tetapi menjadi pejabat-pejabat di dalam pemerintahan Tuhan Yesus kelak suatu hari nanti. Tuhan Yesus menyatakan bahwa mereka yang menderita bersama-sama dengan Dia akan duduk bersama di dalam kemuliaan-Nya. Maka untuk maksud ini saudaraku, yaitu dipermuliakan bersama dengan Tuhan Yesus, harus diselenggarakan proses pendewasaan, proses penyempurnaan,
supaya orang percaya itu hidup di dalam kelimpahan yang benar. Beda toh kelimpahan yang Anda pikirkan dengan yang saya ajarkan, beda kan? Kelimpahan yang dulu saya pahami dengan kelimpahan sekarang beda. Yaitu apa kelimpahannya? Hidup dalam persekutuan dengan Allah. Kalau kamu bersekutu dengan Allah, sevisi dengan Allah, sepemikiran dengan Allah, sama-sama terbeban dengan Allah, maka itu kekayaan yang sesungguhnya. Betul gak saudaraku? Makanya benar kata Tuhan Yesus, orang yang menderita bersama denganku, itu yang baru bisa mewarisi kerajaan Allah bersama-sama denganku. Menderita, sama-sama terbeban, mengenakan visi Allah, melakukan kehendak Allah, berpikir bagaimana menyelesaikan peta kerja Allah dalam hidupnya. Nah itu loh saudaraku. Proses inilah yang membawa orang percaya bisa mengambil bagian di dalam kekudusan Allah. Karena dia tahu kalau aku tidak ambil bagian di dalam hidup kudus seperti Allah hidup kudus, Yesus hidup kudus, aku gak bisa mengerti kehendaknya. Karena Allah menghendaki orang percaya kudus seperti dirinya itu kudus. Hanya orang yang kudus seperti dia yang dapat hidup dalam persekutuan dengan Allah. Begitu saudaraku. Anda mengikuti ya, semoga Anda memahami apa yang saya sampaikan ini. Memang tidak mudah, tetapi nikmat kalau Anda bisa mengikutinya dengan baik, meresponnya dengan baik. Karena dewasa ini boleh saya katakan sangat sedikit orang yang mengalami hidup berkelimpahan seperti itu. Hidup yang punya hubungan dengan Tuhan baik. Ini berarti lebih banyak orang yang tidak memahami kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Seharusnya gereja-gereja, mimbar-mimbar gereja mengajarkan hidup berkelimpahan itu, hidup berkelimpahan bersama dengan Tuhan itu artinya hidup berkelimpahan yang memiliki koneksi berkelimpahan dengan Tuhan. Bukan tentang dunia lagi. Itu yang harusnya dibidik saudaraku. Karena banyak orang yang tidak memahami ini. Keadaan inilah yang membuat banyak orang Kristen menganggap kekristenan sama dengan agama lain. Akhirnya mereka juga tidak berusaha mengadakan perburuan terhadap kebenaran yang sejati itu dengan sungguh-sungguh. Oh sama aja, semua sama. Enggak sama saudaraku. Kalau kamu belajar suara kebenaran, kamu akan mengerti bahwa tidak sama. Karena kamu sedang dipersiapkan jadi mempelai Kristus yang benar-benar perawan suci. Itu bedanya. Karena ajaran suara kebenaran tidak membawamu untuk menduakan hati Tuhan dengan kau tetap mencintai dunia dan di mulutmu kau berkata kau mencintai Tuhan. Itu munafik saudaraku. Gak bisa. Ya, karena orang-orang begini ini memang gak gampang. Yang mau masuk ke dalam proses begini ini tidak gampang saudaraku. Karena banyak orang yang belum mengerti dan belum pernah mengalami indahnya hidup dalam kelimpahan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu. Jarang orang mau ke sana. Dan itu ajaran yang gak laku biasanya. Makanya perumpamaan jalan sempit itu betul. Mengiring Tuhan itu jalannya sempit. Gini-gini gak laku saudaraku. Coba kalau saya berkata kelimpahan secara dunia, oh laris, renungan saya pasti cepat saudaraku. YouTube gereja ini pasti cepat naiknya. Tapi bukan itu yang saya mau ajarkan atau yang saya kejar saudaraku. Saya mau ajarkan yang benar. Ya, makanya orang-orang yang memburu keindahan, kelimpahan dunia sangat mudah menyangkali imannya dan sangat mudah pindah agama. Maaf ya, saya ngomong ini apa adanya. Maka orang percaya harus berkeputusan untuk memilih Tuhan Yesus, bukan dunia lagi. Demi memperoleh kehidupan yang berkelimpahan, kamu harus memilih Tuhan Yesus. Maka kelimpahanmu adalah kelimpahan yang benar. Kelimpahan hubunganmu dengan Bapa. Wah, itu kenikmatan saudaraku. Pada zamannya murid-murid Tuhan Yesus dipandang sebagai orang-orang bodoh. Mereka meninggalkan segala sesuatu hidup mereka
untuk ngikut Yesus. Mereka begitu berani loh mempertaruhkan seluruh hidup mereka demi mengikut Yesus. Tapi pada akhirnya terbukti bahwa keputusan mereka tidak salah. Semua penderitaan yang murid-murid Yesus alami tidak sia-sia. Mereka jadi orang-orang terkemuka di kerajaan surga. Maka seperti keputusan murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu berani mengikut Yesus, seharusnya kita pun juga harus berani mengikuti itu pathway itu. Kita harus percaya bahwa tidak ada hidup yang berkelimpahan di luar Tuhan Yesus. Dunia dengan segala keindahannya tidak akan dapat memuaskan jiwamu kalau seseorang menggantungkan kebahagiaannya pada fasilitas dunia ini dan merasa bisa dibahagiakan oleh dunia ini. Itu berarti perasaan yang sesat, yang salah, saudaraku. Kebahagiaan kita adalah kalau hidup kita di dalam persekutuan dengan Allah. Itu kelimpahan kita, itu rejeki kita, itu kebahagiaan kita. Coba direnungkan dulu kalimat saya. Kebahagiaan kita adalah kalau hidup di dalam persekutuan dengan Allah. Garis bawahi ini, stabilo dan tanamkan dan renungkan. Maka orang begini pasti suka berdoa. Orang begini pasti tidak akan pernah meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadahnya hanya untuk jalan-jalan, saudaraku. Atau karena malas, atau karena ngantuk, atau karena gerimis hujan di depan rumahnya. Dengerin omongan saya ini, saudaraku. Karena di dalam persekutuan dengan Allah, kita mengerti apa yang dikehendaki oleh Allah Bapa untuk kita lakukan. Menjadi kesenangan kita kalau dapat melakukan kehendak Allah. Sehingga kita sendiri tidak memiliki kesenangan apapun selain hidup dalam persekutuan dengan Allah Bapa. Inilah hidup yang berkelimpahan itu. Kalau seseorang hidup dalam persekutuan dengan Allah secara tepat dan benar, dia akan selalu berusaha untuk hidup lurus, tidak bercacat, tidak bercela. Untuk apa? Untuk kesukaan hati Bapa. Apapun akan aku lakukan, yang penting Bapakku senang. Itu kan gayanya Tuhan Yesus toh. Nah, dicontoh, apapun ku lakukan asal Bapakku senang. Gimana? Berani nggak? Itu baru pengikut Kristus. Apapun ku berikan, apapun ku lepaskan, apapun ku korbankan, asal Bapakku mau, asal Bapakku senang. Abraham begitu, apapun ku korbankan, yang penting Allah mau. Apapun ku berikan, asal Tuhan mau. Coba, tokoh iman tuh begitu semua, saudaraku. Kristen hari ini harusnya lebih dari mereka, tapi gak ada yang berani begitu. Oleh karena keselamatan adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia untuk menjadi segambar serupa dengan dirinya, supaya bisa memiliki persekutuan dengan Allah, maka proses keselamatan ini tidak akan dapat terselenggara tanpa Tuhan Yesus. Hanya dengan kita beriman kepada Tuhan Yesus, seseorang menerima kuasa supaya bisa memiliki kesempatan menjadi anak-anak Allah. Kuasa di sini adalah potensi untuk dapat sempurna seperti Yesus. The power untuk membuatmu, seperti yang kemarin saya katakan, kita bisa melampaui kemampuan kita. Aturan aku gak bisa maafin itu manusia satu itu. Tapi ada kuasa di dalam Tuhan, karena aku bersekutu dengan Tuhan. Aku bisa memaafkan orang yang menyakitiku, luar biasa itu. Amin, saudaraku. Ya, hanya Tuhan Yesus melalui Roh Kudus yang dapat mendidik seseorang dapat sampai kepada kehidupan berkelimpahan. Artinya, hidup dalam persekutuan dengan Allah agar layak dipermuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Semoga renungan ini membuka pikiranmu dan pikiranku untuk kita merindukan hidup yang berkelimpahan secara ilahi di dalam Tuhan. Kita hilangkan ketamakan dunia, kita mau kejar itu. Maka mulai hari ini bangunlah hubunganmu dengan Tuhan. Kekristenan itu adalah relasi, hubungan seorang manusia kepada Sang Penciptanya. Itulah yang membuat seorang manusia itu optimal mengerjakan kehendak Sang Penciptanya. Amin ya saudaraku. Semoga Tuhan memberkatimu selalu ya. Rehoboth Semarang, One Vision, One Heart for Harvesting. Tuhan memberkati.